Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, tetap dalam berkat Tuhan, dan tekun berbuat baik selalu. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, hari Minggu biasa ke-14. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 20. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus melibatkan para murid untuk melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia, yakni mewartakan kerajaan Allah bagi umat manusia. Kerajaan Allah adalah kerajaan keselamatan. Kerajaan Allah adalah Tuhan Yesus sendiri, kasih sejati Allah bagi umat manusia. Maka siapapun yang terlibat di dalam mewartakan kerajaan Allah adalah mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan cinta sejati kepada setiap orang. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya orang-orang yang terlibat untuk mewartakan kebaikan itu cenderung tidak lebih banyak daripada orang-orang yang hendaknya menerima pewartaan itu. Meskipun orang-orang yang menerima pewartaan pun sebenarnya juga diajak untuk terlibat di dalam karya pewartaan kasih kepada orang-orang lain lagi. Maka marilah kita dalam hidup ini menyadari panggilan kita, bagaimana Allah telah menyatukan kita dengan Tuhan Yesus dan siap sedia untuk menerima kerajaan Allah itu dan dengan tekun setia mewartakannya bagi siapapun juga. Tentu dengan resiko seperti yang Tuhan Yesus tadi sampaikan, tapi marilah kita taat juga, siap sedia dengan penuh keberanian mengandalkan Allah, bahwa di dalam setiap perutusan kita akan menemui berbagai macam tantangan dan kesulitan. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Meski Tuhan melarang kita untuk membawa bekal banyak, itu artinya agar kita mengandalkan Allah semata dan taat setia kepadanya, maka Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan dan akan melindungi kita selalu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh bertekun di dalam menerima kasih Allah, mewartakannya, dan percaya mengandalkan sepenuhnya penyertaan Allah dalam karya keselamatan yang telah diberikannya dan yang kita terlibat di dalamnya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan Allah bagi keselamatan umat manusia,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.